warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit mereview materi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 dengan beberapa submateri yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Qari'ah, yang kedua ada Al-Quran Surat Az-Zalzalah, yang ketiga ada hukum bacaan tajwid dan idgham dan iqlab, dan yang keempat yaitu akan membahas tentang hadis tentang silaturahmi. Simak penjelasan kali ini dengan seksama agar murid-murid dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Submateri yang pertama yaitu tentang surah Al-Qari'ah, di mana pada penjelasan kali ini kita akan memahami betul mengenai pembahasan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Al-Qari'ah itu menjelaskan tentang kejadian pada hari kiamat, di mana kejadian yang sangat dahsyat pada hari kiamat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qari'ah merupakan surat yang ke-101 dalam Al-Quran, dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa demikian? Karena surah ini termasuk surat yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthut wa takunu al-jibalu kal-'ahnil manfush. Fa amma ma thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية. Kemudian hikmah dari mempelajari Quran Surat Al-Qari'ah diantaranya yaitu semua makhluk di dunia bersifat fana dan akan mengalami kehancuran. Kedua, meningkatkan keimanan pada hari akhir. Yang ketiga, segala amal yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yakni mengetahui adanya kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kemudian, materi yang kedua yakni akan membahas tentang Al-Quran Surah Az-Zalzalah, di mana Az-Zalzalah itu merupakan urutan surah yang ke-99 yang diturunkan setelah surat An-Nisa. Nah, surat Az-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat yang memiliki arti goncangan. Kemudian, surah ini termasuk surat Madaniyah karena surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bunyi dari surah Az-Zalzalah yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Kemudian hikmah mempelajari Quran Surat Az-Zalzalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kiamat yang telah terjadi
agar manusia mempersiapkan bekal sehingga selamat. Kemudian yang kedua, terjadinya hari kiamat membuat manusia takut dan gelisah. Yang ketiga, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dengan kondisi yang bermacam-macam sesuai perbuatannya di dunia. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai hukum bacaan tajwid yang ada pada bab 3 di semester 2 ini. Nah, yang pertama itu ada idgham dan yang kedua ada iqlab. Idgham dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah, yang kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah sendiri merupakan membaca idgham disertai dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah yaitu membaca idgham tidak disertai dengan dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah itu ada 4 yang telah tertera di sini. Ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, bagaimana cara membaca idgham bi gunnah? Cara membacanya yaitu kita memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua disertai dengan dengung karena merupakan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu wa may yaf'al wa may yaqul wa may yuqlilillah wa man nu'ammir, begitu. Kemudian yang kedua ada idgham bila gunnah. Membaca idgham tidak disertai dengan dengung. Hurufnya itu ada 2, yaitu lam dan ro. Kemudian cara membacanya yaitu memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua tidak disertai dengan dengung. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu miladun. Kemudian yang kedua ada lima, begitu ya. Nah, pada hukum bacaan tajwid ini, idgham dan iqlab itu terletak pada hukum tajwid, yakni nun sukun atau tanwin. Ya. Kemudian yang kedua ada iqlab. Huruf iqlab itu ada 1, yaitu ba. Apabila ada tanwin dan nun mati yang bertemu dengan huruf ba, itu dinamakan dengan iqlab. Artinya iqlab apa? Ada yang tahu? Ya, arti dari iqlab sendiri merupakan membalik atau mengganti dari nun sukun atau tanwin menjadi mim mati, begitu ya. Cara membacanya yaitu ayatan bayyinah, begitu. Kemudian pembahasan yang keempat ini menjelaskan hadis tentang silaturahmi. Silaturahmi itu apa sih? Merupakan menjalin hubungan dengan kerabat atau antar sesama manusia atau saudara gitu. Nah, kemudian dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bunyinya yaitu man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyin sa'alahu fi atharihi falayasil rahimahu. Artinya, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, kemudian ada yang tahu nggak hikmah dan manfaat dari kegiatan silaturahmi sendiri? Ya, hikmah dan manfaat dari kegiatan silaturahmi sendiri itu yang pertama ada mempererat tali persaudaraan, meluaskan rezeki,
menjalin persaudaraan antar sesama, saling mengenal satu sama lain, menambah ilmu dan wawasan, menjauhkan sifat egois, menambahkan kepedulian terhadap sesama, ada menambahkan kekuatan dan kesatuan antar umat Islam, kemudian juga bisa menambah atau memanjangkan umur biar barokah umurnya. Kemudian ada mendapatkan banyak pahala dari Allah karena kita menjaga tali persaudaraan kita. Kemudian membuka pintu surga dan menjauhkan dari api neraka. Nah, begitu tentang hadis yang menjelaskan tentang silaturahmi. Kemudian, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Silahkan ditanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih disampaikan kepada seluruh anak-anakku yang telah belajar dengan sungguh-sungguh pada materi Al-Quran Hadis ini pada semester 2. Harapan Ibu, semoga ujian kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Ibu mohon dipelajari terlebih dahulu, dipahami dengan betul apa sih yang ada dalam materi di semester 2 ini. Kemudian jangan lupa dipelajari di rumah. Terima kasih disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.